pandan cake dengan frosting keju. Bagi yang mau tahu bagaimana cara membuat dan bahan apa saja yang saya gunakan, ikuti video ini sampai selesai ya. Yuk, langsung saja kita buat ya. Di sini saya sudah siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. 150 gram gula pasir. 1 sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau Ovalet, silahkan pilih salah satu. Selanjutnya bahan-bahan ini kita campurkan. Kita gunakan mixer ya untuk mencampurkannya. Kita mix sampai putih, kental dan berjejak. Kurang lebih selama 5-10 menit atau sampai benar-benar mengembang. Sesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Setelah putih, kental dan berjejak, matikan mixer. Kita masukkan sebanyak 150 gram tepung terigu. Boleh diayak ya. Tetapi jika tepungnya masih baru dan belum bergumpal, tidak apa-apa jika tidak diayak. Kemudian nyalakan lagi mixernya, tetapi dengan kecepatan paling rendah saja, kurang lebih selama 15-30 detik sekedar tercampur. Kemudian masukkan sebanyak 70 gram margarin yang telah dilelehkan sebelumnya. Lalu aduk lagi sampai rata. Jika sudah rata seperti ini, sudah bisa dimatikan ya mixernya. Lanjut, kita akan aduk dengan menggunakan spatula. Masukkan 70 ml susu full cream. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lanjut diaduk lagi sampai rata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Dan pastikan semua adonan benar-benar tercampur, tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah, agar nanti hasil dari pandan cake kita sempurna. Setelah rata seperti ini, sudah bisa kita masukkan ke dalam cup. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam plastik segitiga agar mudah dimasukkan nanti ke dalam cup tin wall. Nah, seperti ini ya. Ini akan mempermudah dan mempercepat kerja kita. Saya sudah siapkan di sini cup tin wall ukuran 200 ml yang bulat. Kita masukkan kurang lebih sebanyak setengah dari tinggi tin wall, atau jika ditimbang kurang lebih beratnya 60 gram. Isi semua cup tin wall dan setelah selesai diisi, saya dapatkan sebanyak 10 cup dan 1 cup kecil ini akan digunakan sebagai toppingnya nanti ya. Lanjut, ini akan kita kukus dengan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Jika menggunakan panci, jangan lupa tutup pancinya dilapisi dengan kain agar air nanti tidak menetes ke dalam adonan. Selanjutnya kita masukkan ya cup-cup yang telah berisi adonan tadi. Kita kukus kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil agar matangnya merata dan matang perlahan. Setelah 20 menit dikukus, sudah matang ya, dan ini sudah tinggi mengembang, bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Lanjut kukus lagi cup berisi adonan sampai selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai dikukus. Kita tunggu dingin dulu. Nanti akan kita beri frosting keju atau buttercream keju. Jika kita akan memberi flan keju atau flan susu, maka tidak perlu ditunggu dingin. Tetapi karena kita akan memberi frosting keju atau buttercream keju, maka perlu ditunggu dingin agar nanti tidak meleleh. Untuk cake yang di dalam cup kecil ini saya sisihkan dulu ya. Nah, ini sudah bisa ya kita beri cheese frosting atau frosting kejunya. Untuk resepnya bisa cek pada video saya sebelumnya.
Oleskan frosting kejunya secukupnya atau seperlunya saja ya, tidak perlu melimpah, tidak perlu banyak-banyak, karena rasa dari frosting keju ini sudah sangat pekat dan kuat. Jika nanti diisi banyak-banyak, yang pertama mubazir, yang kedua rasanya jadi tidak enak, malah jadi enak. Kemudian ratakan menggunakan sendok seperti dalam video ini ya. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya kita buat cake kecil ini jadi remahannya dulu. Kita cukup gunakan garpu saja ya. Setelah selesai, tambahkan di atas permukaan frosting keju kurang lebih sebanyak 1 sendok teh saja. Nah, cantik bukan penampilannya? Tetapi untuk topping ini bebas ya, bisa menggunakan keju, menggunakan meseseres, atau menggunakan topping lainnya, silahkan sesuai selera masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Cake pandan dengan frosting kejunya sudah jadi, sudah siap untuk disajikan dan siap untuk kita jual. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita review bagaimana rasanya ya. Nah, ini saya ambil satu, coba disendokin. Wah, benar-benar lembut. Wangi pandannya ini benar-benar berasa banget wanginya. Bismillah. Memang rasanya enak, perpaduan yang pas banget antara frosting kejunya dengan pandan yang wangi ini. Dan ini nggak bikin enak ya, malah bikin nagih. Untuk harga jual bisa sesuaikan saja dengan daerah masing-masing. Bisa dijual mulai dari harga 6 sampai 8.000 rupiah saja. Kali ini kita akan membuat cake coklat dengan frosting keju yang rasanya coklat beserta creamy. Langkah pertama, kita lelehkan terlebih dahulu 75 ml minyak sayur dan 50 gram margarin. Saya gunakan panci kukusan yang akan digunakan nanti untuk melelehkan, jadi ini sekalian untuk hemat tenaga. Jika ingin menggunakan metode lain juga bisa ya, mau di steam atau mau dititip di dalam Magicom juga bisa. Selanjutnya ini setelah leleh dan tercampur rata, kita sisihkan dan dinginkan. Karena panci ini akan digunakan untuk mengukus, apinya kita kecilkan saja dulu dan jangan lupa dilapisi tutup kukusan dengan kain. Selanjutnya kita akan siapkan bahan kering. Di sini ada 90 gram tepung terigu protein sedang dan 60 gram coklat bubuk. Tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Lanjut ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat adonan. Siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, boleh menggunakan yang bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ini diaduk rata sampai gulanya larut. Untuk cake coklat ini kita tidak perlu menggunakan mixer ya. Setelah gula larut dan adonan sedikit memutih, ini sudah cukup. Lanjut kita masukkan bahan kering tadi, yaitu tepung dan coklat bubuk. Bisa dimasukkan dalam 2-3 tahap. Kemudian ini diaduk rata. Agar lebih mudah dalam pencampurannya bisa menggunakan spatula. Pada resep ini kita tidak menggunakan garam karena kita sudah menggunakan margarin. Jika tepung dimasukkan sekaligus dari awal, maka adonan ini akan padat. Bisa diselingi dengan memberi sebanyak 125 ml susu cair full cream. Kemudian ini kita campurkan sampai benar-benar merata.
Jika sudah rata, bisa ditambahkan sebanyak 2 saset creamer kental manis atau setara dengan 60 gram. Kemudian ini diaduk sekali lagi. Terakhir, masukkan lelehan coklat dan minyak yang kita steam di awal tadi. Bisa diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam adonan coklat. Selanjutnya ini kita aduk sampai benar-benar merata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat, dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah agar nanti hasil dari cake coklat kita bagus mengembang sempurna. Agar rasa dan aromanya lebih kuat, di sini saya tambahkan pasta mocha atau bisa juga diganti dengan 1 sendok makan larutan kopi. Aduk rata sekali lagi sampai benar-benar tercampur. Nah, ini warnanya sedikit pekat ya dibandingkan sebelumnya. Setelah selesai, bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga, kurang lebih seperti ini. Ini akan mempermudah kita saat memasukkan ke dalam cup-cup yang telah disediakan. Tekstur adonan ini padat dan cukup berat. Masukkan adonan ke dalam tin wall bulat ukuran 200 ml, kurang lebih sepertiga saja karena nanti adonan ini akan mengembang. Jika ingin ditimbang juga bisa, kurang lebih beratnya sekitar 50-60 gram. Isi semua cup sampai selesai. Setelah selesai, saya dapatkan sebanyak 8 cup ukuran 200 ml dan 1 cup ukuran 100 ml. Yang ukuran 100 ml ini akan kita jadikan sebagai topping. Lanjut, ini semua akan kita kukus menggunakan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Nah, ini sudah panas ya, bisa dimasukkan dulu cup-cup berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus selama 15-20 menit atau sampai matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus 20 menit, inilah hasilnya, dan ini benar-benar mengembang dengan sempurna. Bisa kita keluarkan dulu dari dalam kukusan. Lanjutkan kukus sisa adonan sampai selesai dengan metode yang sama. Ini hasilnya setelah didinginkan ya. Selanjutnya kita akan buat remahan dari cake coklat ini sendiri. Caranya sangat mudah, bisa gunakan garpu saja. Seperti ini hasilnya. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita akan beri topping berupa frosting keju atau cheese frosting, atau bisa dikenal juga sebagai buttercream keju. Untuk cara pembuatannya bisa cek pada kolom deskripsi, saya tuliskan di sana linknya. Frosting keju ini juga cocok digunakan sebagai topping cake atau cupcake, juga bisa digunakan sebagai isian dari roti tawar. Buatnya sangat mudah tetapi rasanya sangat enak. Untuk pengisiannya pada setiap cup tidak perlu banyak-banyak karena rasa frosting ini tidak sama dengan memberi fly ya. Untuk frosting keju ini dioles sedikit saja itu sudah sangat enak. Selanjutnya ini bisa diratakan menggunakan sendok. Lakukan sampai semuanya selesai, dan setelah selesai sudah bisa diberi taburan berupa remahan dari cake coklat. Untuk topping ini sebenarnya bebas, bisa menggunakan meses coklat atau menggunakan parutan keju, juga bisa menggunakan remahan biskuit. Taburi semua cup sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya. Cake coklat dengan frosting kejunya sudah jadi, siap untuk dipromosikan atau disajikan untuk keluarga. Selain penampilannya yang cantik, juga didukung dengan rasa yang enak. Kira-kira seperti apa rasanya? Yuk langsung saja kita review rasanya ya. Saat disendokin seperti ini, berasa banget ini cake coklatnya sangat lembut. Bismillah. Memang enak, nyoklat banget, teksturnya lembut. Untuk manisnya ini pas, dipadukan dengan frosting keju seperti ini rasanya benar-benar komplit. Pokoknya ini layak coba, layak jual banget. Jika kita jual, kita pasti akan bangga dengan resep yang kita berikan. Nah, menarik sekali bukan? Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.